Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Restoni Panaguan Nababan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pemahaman saya tentang etika profesi dan tata kelola korporasi. Baik, kita akan mulai dari M2, yaitu dengan materi pengantar etika profesi dan tata kelola perusahaan. Etika profesi adalah sekumpulan nilai moral dan standar perilaku yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas secara profesional. Sementara itu, tata kelola perusahaan dan atau corporate governance merupakan sistem yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, terutama kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Untuk tantangannya sendiri, beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam penerapan etika dan tata kelola perusahaan meliputi tekanan ekonomi, persaingan bisnis yang ketat, pengambilan keputusan yang tidak etis, serta kurangnya transparansi dan integritas manajemen. Kadang juga terdapat jurang antara ekspektasi dan realita praktik bisnis. Untuk studi kasusnya sendiri, yaitu kasus Enron yang menjadi contoh paling terkenal. Perusahaan ini terbukti memalsukan laporan keuangan dalam waktu hingga akhirnya bangkrut. Ribuan karyawan perusahaan kehilangan pekerjaan dan firma audit Arthur Andersen juga hancur karena terlibat dalam skandal tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan 3 tentang materi teori etika dan penalaran moral, yang dimana teori etika bertujuan untuk memahami bagaimana seseorang menentukan apakah suatu tindakan itu benar atau salah. Dalam teori ini terdapat dua unsur utama, yaitu tindakan dan penilaian tersebut atau tindakan tersebut, yang dimana tindakan itu misalnya dia berbohong, dan penilaian terhadap tindakan tersebut seperti dia salah dan tidak adil. Penalaran moral sendiri adalah proses mempertimbangkan prinsip etika dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks akuntansi, penalaran moral menjadikan penting karena akuntan harus menjanjikan informasi secara jujur, menjaga kerahasiaan klien, dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Untuk tantangannya sendiri, konflik nilai kerap terjadi dalam praktik, misalnya antara menjaga kerahasiaan klien dan kewajiban melaporkan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini menimbulkan dilema etika yang tidak mudah diselesaikan. Untuk studi kasusnya sendiri, kasus umum dalam dunia akuntansi terhadap pencurian, insider trading, dan penyuapan menggambarkan betapa pentingnya penalaran moral dalam menghindari keputusan tidak etis. Selanjutnya yaitu di M4 atau pertemuan 4 dengan materi kerangka pengambilan keputusan etis, yang dimana pengambilan keputusan secara etis membutuhkan pertimbangan menyeluruh atas nilai moral yang dimiliki. Lawrence Kohlberg membagi tahapan moral dari yang besar atau hukuman yang menghindari hukuman hingga tahapan paling tinggi atau mengikuti prinsip etika universal. James Risch mengembangkan model yang lebih sistematis, terdiri dari 4 komponen, yaitu kesadaran moral,
penilaian moral, motivasi moral, dan karakter moral. Untuk tantangannya sendiri, tekanan organisasi untuk mencapai target seringkali mendorong individu mengesampingkan prinsip etika. Konflik nilai antara loyalitas terhadap perusahaan dan integritas pribadi menjadi ujian besar bagi profesional. Untuk studi kasusnya sendiri, dalam kasus Salat, Gregory, dan Alex CPO, mereka mengabaikan standar keamanan demi menekankan biaya. Ketika ditemukan bakteri oleh PDA, terjadi konflik antara keputusan etis atau menarik produk dan keputusan bisnis atau menghindari kerugian besar. Ini menunjukkan dilema nyata dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertemuan 5, yaitu kode etik profesi akuntan Indonesia. Kode etik profesi akuntan menjadi pedoman wajib yang mengatur perilaku profesional akuntan. Prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional harus selalu dijunjung tinggi. Dalam praktiknya, akuntan juga harus menggunakan kerangka konseptual untuk menilai ancaman terhadap etika dan pengambilan tindakan pencegahan. Tantangan: penerapan kode etik kerap menghadapi hambatan seperti benturan kepentingan, tekanan dari atasan, suap, dan ketidaksesuaian antara hubungan pribadi dan profesional. Tantangan lainnya adalah ketika akuntan tidak kompeten atau melakukan penyalahgunaan wewenang. Untuk studi kasusnya yaitu PT KAI tahun 2005, yang dimana menjadi sorotan karena perusahaan melaporkan laba terhadap sebenarnya merugi. Hal ini mencerminkan manipulasi laporan keuangan yang bertentangan dengan prinsip objektivitas dalam etika profesi. Selanjutnya, di pertemuan ke-6 dengan materi etika dalam pelaporan keuangan dan audit. Dalam dunia pelaporan keuangan dan audit, ketika menepati posisi yang sangat vital, prinsip seperti kejujuran, objektivitas, integritas, dan tanggung jawab publik menjadi dasar utama dalam pelaksanaan tugas seorang akuntan maupun auditor. Untuk tantangan yang dihadapi sering berkembangannya bisnis, banyak kantor akuntan publik besar yang lebih mementingkan kepuasan klien dan keuntungan bisnis dibandingkan dengan tanggung jawab kepada publik. Hal ini berpotensi mengganggu objektivitas auditor dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk studi kasus yang dialami, yaitu firma audit besar kerap menawarkan strategi pajak yang agresif kepada klien untuk mempertahankan kontrak. Meskipun strategi tersebut berisiko dari segi hukum dan etis, ini menggambarkan konflik antara profesionalisme dan kepentingan ekonomi. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.